Hari ini Selasa 18 Agustus 2026, gua baru menyelesaikan buku Kejatuhan Dawkins dan Runtuhnya Ateisme Baru. Ini ditulis oleh Subur Ahmad. Ini buku yang baik dalam mengelaborasi Dawkins sebagai representasi dari ateisme baru. Dan gue baru dapat membuat koneksi antara gelombang non-religion yang melesat secara statistik pasca 9/11 ya, yang ternyata diinisiasi gerakan ateisme baru dari Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens, dan juga Daniel Dennett sebagai The Four Horsemen. Nah, gerakan yang secara ideologi ini sebenarnya tidak baru, namun membawa saintisme menjadi Tuhan baru. Yang kalau konsisten diikuti, ini akan membawa penganutnya pada skeptisisme Pirhonian, yang menganggap tidak ada kebenaran mutlak, meragukan semuanya, bahkan akan berbalik pada meragukan keyakinannya sendiri. Dan ini disadari oleh David Hume, karena alur berpikir seperti ini kalau konsisten diikuti akan menggulingkan semua, dan hanya menyisakan sikap apatis, ketidakpedulian, dan kehancuran. Nah, bagi kaum Pirho, mereka menggunakan mekanisme apa disebutnya itu, epoche ya, epos, penangguhan dalam kaitannya menyikapi realita. Ya, intinya karena belum terbukti, ya wajib ragu. Artinya empirisme totok ya. Dan ini sedikit berbeda dengan nihilisme yang menganggap kebenaran metafisik dan moral itu tidak ada. Namun gini teman-teman, efek dahsyat dari Pirhonian ini adalah muncul manusia-manusia peragu, manusia bingung yang dalam istilah Alatos itu disebut the intellectual confused. Dan gongnya adalah sebuah paradoks. Jadi ateisme baru yang digagas Dawkins ini ya, terhadap keyakinannya dalam menyerang agama cukup bergelora dan seolah-olah nggak ragu. Padahal keyakinannya itu bisa saja salah dan terbukti salah kalau di sini. Sebagaimana kesimpulan dari Subur, jadi kejatuhan ateisme baru ini menandakan kerinduan manusia akan makna yang melampaui batas-batas materialisme. Memang benar ya, ateisme itu mempertanyakan kepercayaan-kepercayaan tradisional, tapi seringkali meninggalkan pengikutnya dengan kegelisahan mengenai tujuan dan pemenuhan hidup. Gue mau menyederhanakan ya. Jadi secara sederhana perbedaan mendasar antara teisme dan juga ateisme ini soal logika berpikir atau penalaran, di mana ateisme itu mengambil penalaran induktif untuk menyimpulkan Tuhan. Mereka mengamati beragam fenomena alam, baik biologi maupun fisika, lalu merangkainya sehingga melahirkan simpulan yang kuat atau tidak kuat, meyakinkan atau tidak meyakinkan. Bedanya, kita sebagai kaum beragama dalam proses pembentukan akidah akliyah ini menggunakan penalaran deduktif. Ini dalam bahasan yang ketat ya, dalam kaitannya membuktikan keberadaan Tuhan. Kenapa dipakai? Ini cukup akurat, mengingat yang dapat dicapai dari penalaran deduksi itu valid tidak valid, sahih tidak sahih. Jangan gini, ada satu premis mayor. Setiap hal yang terbatas, berubah, dan membutuhkan ruang atau waktu, pasti membutuhkan sebab pertama yang tidak terbatas. Dan premis minornya, alam semesta ternyata terbukti terbatas dan bergantung. Dan kesimpulannya, alam semesta pasti diciptakan oleh sebab pertama yang wajibul wujud. Siapa itu Tuhan kita sebut. Yang menariknya, Islam juga tidak anti penalaran induktif. Tapi sebetulnya penalaran induktif itu digunakan untuk tadabbur. Manakala kita mengamati realita, fakta saintifik soal temuan-temuan terbaru, maka kita akan simpulkan, ya Allah, maha besar Allah dengan ciptaannya. Dan ini cukup berbeda. Modelan ateis itu menggunakan penalaran induktif ini kurang lebih kayak gini. Karena tidak ada bukti empiris yang teramati yang menunjuk langsung pada pencipta, maka kesimpulan bahwa Tuhan ada adalah tidak meyakinkan. Itu kan yang sering dipakai. Sebetulnya ini bahasan yang terlampau filosofis, yang bahkan sulit diterima masyarakat umum yang kesehariannya bergelut dengan kepayahan hidup, harga-harga naik. Namun korelasi besarnya bagi orang-orang yang telah mengakui Allah dan kerasulan Muhammad, kita tuh akan punya mekanisme respon yang utuh terhadap realita. Seorang yang beragama akan berbuat baik karena ya ini perintah Allah, akan berjuang melawan tiran, melawan ketidakadilan, kokoh hidup dalam pengabdian pada masyarakat karena ini perintah Allah. Di saat kaum Pirho ini masih berkecamuk dengan keraguan akan nilai dan makna hidup. Dan kita pun sebetulnya memiliki mekanisme kontrol saat kita itu diuji, yang mengharuskan kita itu sabar, dan saat kita diberi nikmat mengharuskan kita itu syukur. Kenapa? Karena diperintah oleh Allah. Nah, dengan begitu kebahagiaan hidup, ketenangan ini akan kita dapat, insya Allah.